Maraknya kasus bullying, Lembaga Indonesia Data Digital Around the Netas Hukum dan Tanggung tindak penindasan Kesehatan Mental atau sebesar 50 pendidikan di sekolah. Mental Health Survey total populasi. remaja yang memasuki masa transisi ke dewasa muda juga Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Ribuan lowongan kerja online paruh waktu marak bertebaran di media sosial. Banyak akun-akun pribadi yang tidak jelas profilnya lalu lalang di beranda Instagram. Musikus sekaligus politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Internet menjadi salah satu hal yang penting bagi banyak orang, tidak terkecuali bagi remaja. Dikutip dari Databox, data pengguna internet di Indonesia didominasi oleh kelompok usia produktif, yakni dari 24 sampai 48 tahun dengan jumlah 47,64%. Sedangkan remaja dengan rentan usia 16 sampai 24 ada di urutan kedua dengan total 22%. Internet dan media digital bagai pisau bermata dua. Satu sisi memberi dampak positif, di sisi lain memberikan dampak negatif. Menurut Layar Sosial dan Meltwater, pada tahun 2024, lebih dari 79% masyarakat Indonesia aktif di media sosial. Artinya, hampir seluruh interaksi sosial kini juga terjadi di ruang digital. Halo semuanya, nama saya Adia Zara Sulstiawati dengan NPM 23010300012. Saya akan membahas tentang toleransi di ruang digital, mencegah polarisasi dan disinformasi. Toleransi digital berarti kemampuan untuk menghargai dan menghormati perbedaan pendapat, latar belakang, budaya, dan keyakinan di dunia maya. Mencakup etika berkomunikasi, empati digital, serta kesadaran untuk tidak menyebarkan kebencian atau provokasi. Tujuan utamanya adalah menciptakan interaksi digital yang damai, inklusif, dan produktif. Nah, permasalahan yang terjadi di ruang digital itu terdapat polarisasi yang pertama. Nah, polarisasi itu muncul ketika masyarakat terpecah menjadi dua kubu ekstrim yang sulit berdialog secara sehat. Media sosial memperparah hal ini melalui algoritma yang hanya menampilkan konten yang sesuai dengan pandangan pengguna yang berakibatkan munculnya sikap saling curiga, intoleransi, bahkan permusuhan. Nah, yang kedua ada disinformasi. Disinformasi itu penyebaran informasi yang palsu yang sengaja untuk menyesatkan opini publik, biasanya berbentuk berita hoax, manipulasi gambar atau video, atau narasi provokatif. Nah, dampaknya sendiri akan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik, munculnya kebencian antar kelompok, dan meningkatnya konflik sosial. Selanjutnya ada hubungan antara toleransi, polarisasi, dan disinformasi. Yang pertama, kurangnya toleransi, masyarakat akan mudah terpancing oleh disinformasi. Kemudian disinformasi akan memperkuat polarisasi dengan memanipulasi emosi dan memperuncing perbedaan. Dan yang terakhir, dengan menumbuhkan toleransi digital, masyarakat menjadi lebih kritis, terbuka, dan tidak mudah diadu domba. Nah, toleransi itu penting di ruang digital karena akan menjaga keharmonisan antar pengguna dari berbagai latar belakang, mengurangi potensi konflik verbal, dan penyebaran kebencian. Kemudian menciptakan budaya digital yang sehat, santun, dan beretika, dan menumbuhkan dialog dan kerjasama lintas pandangan. Kemudian cara menerapkan toleransi digital itu yang pertama ada verifikasi sebelum membagikan informasi. Gunakan sumber-sumber resmi atau situs pemeriksa fakta. Kemudian yang kedua ada berpikir sebelum berkomentar. Pastikan komentar itu tidak mengandung hinaan, sarkasme, atau provokasi. Lalu hargai perbedaan pendapat karena tidak semua pandangan harus sama dan perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan. Kemudian yang keempat ada gunakan bahasa yang empatik yang fokus pada isi pesan bukan pada pribadi orang lain. Kemudian laporkan konten negatif, gunakan fitur report untuk ujaran kebencian, hoax, atau perundungan cyber. Kemudian sebarkan juga hal-hal yang positif. Gunakan media digital untuk membangun kesadaran, empati, dan semangat persatuan. Selanjutnya ada dampak positif dari toleransi digital. Ruang digital menjadi lebih damai dan menyenangkan untuk semua pengguna. Masyarakat lebih kritis dan bijak dalam menerima informasi, mengurangi potensi konflik sosial akibat provokasi daring, membangun solidaritas dan kepercayaan di dunia maya. Jadi kesimpulannya, dunia digital itu merupakan cerminan perilaku masyarakat kita, dan toleransi bukan hanya nilai moral, tetapi keterampilan sosial digital yang harus dimiliki setiap pengguna internet. Nah, dengan menerapkan toleransi, kita ikut mencegah polarisasi dan disinformasi, serta membangun ruang digital yang sehat, beradab, dan penuh empati. Terima kasih, sekian.